Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang bersama-sama pada saat ini ataupun Bapak Ibu yang sedang mendengarkan atau mengikuti acara ibadah keluarga saat ini. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat, semangat, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, sungguh kita mengucap syukur pada Tuhan, bila mana karena kasih setia Tuhan, kita masih diizinkan untuk bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Sebelumnya saya mewakili majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih pada keluarga besar di tempat ini, keluarga besar Mas Kris Santa Ardi. Biarlah melalui ibadah keluarga pada malam hari ini menjadikan berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah keluarga malam hari ini, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 15, kita pujikan bait yang ketiga. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan adalah perlindunganku dan benteng kekuatanku. Pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353, ayat yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, dan seterusnya. Sebagai nats pembimbing, Tuhan berfirman dari Galatia 6
ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 demikian difirmankan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Firman Tuhan ini kita sambut kembali dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 422 ayat 1. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang boleh kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah ya Tuhan kami bertelut ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih, karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami sampai pada detik ini. Bapa, semua ini bukan karena kebaikan tingkah laku kami sehari-hari, namun semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah membimbing dan menyertai perjalanan kami sehingga dapat sampai di tempat ini dengan selamat. Bapa, sebentar kami juga akan membaca dan mendengarkan firman-Mu serta merenungkan. Kiranya Tuhan datang di tempat ini ya Bapa. Datanglah Roh-Mu yang kudus, usirlah segala roh-roh kegelapan dan roh-roh pengganggu. Bukalah hati kami masing-masing, sehingga kami dapat benar-benar dan sungguh-sungguh dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan dapat masuk ke dalam relung hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Bapak Handoyo yang akan Tuhan pakai untuk menghantar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menuntun dan mengurapi sehingga apa yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan segala dosa dan kekurangan kami. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu sepenuhnya kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, lindungilah kami dan bungkuslah kami semua dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami terhindar dari segala penyakit dan virus corona yang saat ini melanda bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, mulai pertama, pertengahan hingga selesainya ibadah pada malam hari ini, sepenuhnya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari bacaan 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan.
Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 52 ayat 1. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Judul renungan kita pada hari ini adalah selalu berbuat baik dan benar. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau minggu kemarin kita bersama-sama telah melakukan atau melaksanakan perjamuan kudus Oikumene, ada sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya dengan roti dan anggur itu adalah simbol dari darah dan daging Tuhan Yesus? Percaya? Iya. Amin kalau percaya. Dan pertanyaannya lagi adalah, apakah yang dapat kita lakukan setelah kita melakukan atau melaksanakan perjamuan kudus Oikumene itu? Apakah kita hanya ya sudah biasa saja, atau kita memiliki suatu pengharapan yang baru? Yang jelas Bapak Ibu, ketika kita percaya akan Tuhan, maka setelah kita melaksanakan perjamuan kudus, kita harus bersaksi, di mana kalau kita membaca secara teliti di dalam Injil Yohanes, kita dapat membaca ada 98 kata percaya di dalam Injil Yohanes.
Dan semuanya itu merupakan kata kerja, tidak satu pun merupakan kata benda. Dan di sini menegaskan di dalam Injil Yohanes tersebut bahwa kita orang percaya, kita pun harus melakukan dan bersaksi bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kodrat kita sebagai manusia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhubungan dengan sesama kita. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam masyarakat, ataupun kita di dalam bersekutu di dalam gereja. Tentunya realita yang ada ketika kita berhubungan dengan orang lain, tentunya ada masalah-masalah yang sering terjadi. Ketidakcocokan ataupun kesalahan-kesalahan yang kita buat itu selalu terjadi di dalam kita menjalin hubungan dengan sesama kita. Karena apa? Karena karakter manusia memang bermacam-macam. Terlebih kalau kita bersekutu di dalam gereja, kita akan melihat bermacam-macam karakter saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan ironisnya persekutuan gereja sampai saat ini kita masih sering melihat ataupun mendengar sesuatu yang serba kedagingan yang masuk di dalam persekutuan gereja. Gereja yang seharusnya kumpulan orang percaya, tetapi selalu menampilkan kedagingan di dalam kita bergereja pada saat ini. Sehingga kata-kata kasar sering kita dengar di dalam kita bersekutu di dalam gereja, menyudutkan orang lain. Itu pun masih sering mewarnai kehidupan bergereja kita. Pemikiran-pemikiran bisnis, atau dengan kata lain kita memberikan antara untung dan rugi di dalam kita bergereja. Itu pun juga masih sering kita lakukan di dalam kita bergereja. Dan banyak lagi yang sering memutarbalikkan kata, menjatuhkan rekan sepelayanan atau orang-orang yang seiman. Itu sudah sering kita dengar dan kita pun juga melihatnya. Dan masih banyak hal-hal jahat dalam tanda kutip yang sering dilakukan di dalam kita bersekutu di dalam gereja ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 3 Yohanes bab 1 ayat 9 sampai 12. Jangan kamu meniru yang jahat, tirulah yang baik. Karena orang yang berbuat baik itu berasal dari Allah. Dan orang yang jahat itu tidak mengenal Allah. Sebuah kata yang mungkin
tegas untuk kita renungkan. Ketika kita berbuat baik, berarti kita adalah anak-anak Allah. Dan di dalam bacaan 3 Yohanes bab 1 tersebut juga menggambarkan bahwa jemaat mula-mula pun juga ada benih-benih perpecahan. Ada 3 tokoh, yaitu Gaius yang mana dia sangat perhatian dengan pelayan-pelayan Tuhan. Diotrefes, dia yang terlalu angkuh, congkak, selalu ingin menonjolkan diri. Dan yang ketiga, Demetrius adalah yang selalu bersaksi tentang kebaikan. Tentunya bersaksi yang baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, memang mengemban tugas dalam pelayanan bergereja itu bukanlah hal yang gampang, di mana kita harus mengasuh, di mana kita harus membimbing, di mana kita harus memelihara, melindungi, dan juga memenuhi kebutuhan anggota gereja kita. Tetapi apapun kondisi, situasi yang terjadi di dalam gereja kita, kita tidak boleh putus harapan. Dan kitalah yang harus menjadi saksi Tuhan, dimulai dari kita pribadi, melakukan hal-hal baik di dalam diri kita sendiri, sehingga semuanya itu akan tertata dan selanjutnya akan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jangan sampai kita terbawa arus. Kalau kita terbawa arus, pasti semuanya akan pecah seperti kaca. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari akan posisi kita masing-masing, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai pelayan, baik siapapun kita yang berperan di dalam gereja kita. Kita harus bertanggung jawab akan posisi dan kondisi kita masing-masing, sehingga gereja kita akan terus diperbarui dan akan terus mengabarkan kesaksian akan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, marilah kita selalu berbuat baik dan benar menurut kehendak Tuhan, baik kepada semua orang, terkhusus bagi saudara-saudara kita seiman. Dan biarlah dengan begitu kemuliaan Tuhan selalu terpancar di kehidupan kita. Karena kita percaya, maka kita harus melakukannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat
249 kita pujikan ayat 1 dan 3. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami juga mengucap terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk selalu berbuat baik dan benar menurut kehendak-Mu, sehingga hidup kami selalu diperbarui, baik dalam sikap dan perbuatan, sehingga kemuliaan-Mu terpancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada, terkhusus jemaat Tuhan yang ada di GKJW Pare. Kiranya Tuhan memberkati mereka melalui usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua kami yang sudah adiuswa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan iman serta kesehatan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang saat ini ada di rumah sakit. Kiranya dengan bilur-bilur darah-Mu, saudara-saudara kami ini Tuhan pulihkan, sehingga saudara-saudara kami di lain hari, di lain waktu dapat bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada anak-anak kami, baik yang masa pertumbuhan, masa sekolah, masa mencari pekerjaan, ataupun masa mencari jodoh. Kiranya Tuhan memberikan
yang terbaik bagi mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan cita dan cinta mereka terwujud di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Pare. Kiranya Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GKJW Pare ini. Mulai Bapak Pendeta bersama keluarga, Majelis Jemaat berserta keluarga, dan semua saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan menguatkan dalam setiap pelayanannya. Tuhan, tak lupa kami juga menyerahkan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami, sehingga masa-masa yang sulit pada saat ini dapat diselesaikan dan dapat dikondisikan dalam keadaan yang lebih baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan negara kami yang kami cintai ini. Dan berikanlah kesadaran pada warga negara Republik Indonesia ini, kiranya menyadari bahwa memimpin negara itu jauh lebih sulit daripada memimpin sebuah keluarga. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberikan kesukacitaan bagi kami pada malam hari ini, sehingga ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing dapat memberikan harapan-harapan yang baru bagi kami, sehingga pada malam hari nanti ketika kami tidur, Tuhan pun masih menjaga kami, dan esok hari kami dapat bangun di hari yang baru dengan harapan yang baru yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon ampun apabila di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini ada yang kurang, kiranya Tuhan mengampuni. Demikian ya Tuhan, seru doa kami yang jauh dari sempurna hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan terus bersaksi tentang kebaikan yang tentunya benar di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426, kita pujikan bait yang pertama. Kebenaran dan kasih
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan dari kami. Terima kasih.